Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofianti dari kelas 5A. Di sini saya akan mereview jurnal dari dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana yang berjudul Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual pada Anak yang disusun oleh Ibu Dr. Hajah Trini Handayani SAMH. Perlindungan terhadap anak Indonesia bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan anak di Indonesia adalah dengan mewujudkan pemenuhan hak anak, namun sekaligus dalam waktu yang bersamaan mampu memberikan perlindungan kepada anak dari bahaya yang mengintai mereka, yang pada akhirnya dapat menjauhkan anak dari ancaman perampasan anak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 26 ayat 2 yang berbunyi, orang tua mempunyai hak pertama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan pada anak. Kekerasan seksual yang menimpa anak-anak Indonesia bukan saja terjadi di wilayah-wilayah yang rawan kekerasan, tetapi juga terjadi di wilayah yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak seperti di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan anak seperti sekolah, dan lingkungan kesehatan seperti ruang pemeriksaan pasien. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan harus ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, karena kerusakan yang disebabkannya telah mengancam masa depan generasi bangsa. Sanksi pidana kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya tidak hanya berpijak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, tapi juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 59 Undang-Undang 23 Tahun 2002 Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, yaitu anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi atau seksual. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu sesuai dengan pasal 64 ayat 3 kemudian pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjelaskan tentang perlindungan korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selanjutnya pada pasal 65 disebutkan tentang korban anak yang berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual. Dalam rangka pencegahan jangka panjang, perlu strategi dari berbagai pihak yang terlibat, yaitu pemerintah, pihak sekolah, lembaga swadaya, masyarakat yang konsen terhadap kasus kekerasan seksual. Pendidikan karakter juga perlu dilakukan di sekolah dengan cara lebih banyak memberi porsi pembelajaran praktik yang berkaitan dengan pendidikan karakter disesuaikan dengan usia ataupun tahapan sekolah dari mulai sekolah dasar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.